Perkenalkan, saya Franciscus Caverus Merang dari Universitas Widyagama Makam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dan sekarang sedang menempuh di semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit terkait mata kuliah yang ada di semester 6, yaitu mata kuliah Administrasi Pembangunan, yang berjudul tentang pembaruan atau pembangunan administrasi. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan. Administrasi pembangunan secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti intensif dan ministerial yang berarti to serve, melayani. Sedangkan pembangunan ialah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Maka dari itu, administrasi pembangunan ialah konsep pelayanan intensif dalam melangsungkan perubahan yang bersifat membangun. Membangun sistem administrasi tradisional menjadi sistem administrasi modern yang mampu menyelenggarakan pembangunan merupakan salah satu tujuan dari administrasi pembangunan. Yang pertama, politik. Meliputi sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik, keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat, kedudukan dan kekuatan hukum. Yang kedua, ekonomi. Dilihat dari sistem ekonomi yang dianut, apakah ekonomi pasar atau ekonomi yang didominasi oleh pemerintah, tingkat pertumbuhan, stabilitas ekonomi, serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, sosial. Banyak indikator yang telah dikembangkan di bidang pendidikan, seperti tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Bidang kesehatan seperti usia, harapan hidup, tingkat mortalitas ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan, derajat gizi masyarakat. Menurut Hedi, ada beberapa ciri administrasi yang indikasinya dikemukakan secara umum di negara berkembang, yakni 1. Pola dasar administrasi negara bersifat jiblakan daripada aslinya. 2. Birokrasi negara berkembang, kekurangan sumber daya manusia, terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. 3. Birokrasi berorientasi kepada hal-hal lain daripada mengarah kepada hal yang benar-benar menghasilkan. Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding pencapaian sasaran-sasaran program. 4. Birokrasi di negara berkembang seringkali bersifat otonom, artinya lepas dari pengawasan masyarakat. Selanjutnya, ada 6 pembaruan atau pembangunan administrasi. Meliputi 1. Privatisasi dan koproduksi. Privatisasi merupakan pergeseran dari usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh pemerintah ke swasta. Sebagai hasilnya, akan berkurang kecenderungan membesarnya peran pemerintah, pengendalian negara, dan anggaran pemerintah. Selain itu, sering ada kebutuhan untuk melindungi atau memberikan subsidi kepada kalangan masyarakat
berpenghasilan rendah, sehingga ditempuh dengan jalan tengah antara keterlibatan penuh pemerintah dengan privatisasi, yakni mengontrakkan berbagai kegiatan pemerintah kepada pihak lain yang mampu berpengalaman atau dapat dilakukan dengan usaha bersama antara pemerintah dan swasta. Hal ini yang disebut dengan koproduksi atau co-production. Dengan kata lain, privatisasi dan koproduksi merupakan bagian dari usaha besar untuk mengurangi intervensi pemerintah dan pengaturan yang birokratis. Selanjutnya, debirokratisasi merupakan usaha perampingan dan penyederhanaan birokrasi publik. Debirokratisasi meliputi penyempurnaan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik, perampingan organisasi pemerintah, peningkatan produktivitas, penyederhanaan pola perizinan, desentralisasi pelayanan publik, dan banyak hal lain yang dilakukan untuk membuat birokrasi menjadi makin efisien dan efektif dengan kinerja yang tinggi. Selanjutnya, perubahan sikap birokrasi. Pembaruan atau pembangunan administrasi memerlukan perubahan sikap mental dari birokrasi. Patologi birokrasi di berbagai negara berkembang menunjukkan adanya kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri, mempertahankan status quo, dan resisten terhadap perubahan, cenderung terpusat, dan dengan kewenangan yang bersifat seringkali memanfaatkan kewenangan itu untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa unsur yang harus diterapkan, antara lain: yang pertama, birokrasi harus menggunakan partisipasi rakyat. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa untuk berhasilnya pembangunan, partisipasi rakyat amat diperlukan. Partisipasi di sini harus dilandasi oleh kesadaran, bukan karena paksaan. Yang kedua, birokrasi hendaknya tidak berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya. Yang ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan. Yang keempat, mengembangkan keterbukaan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, etika birokrasi. Birokrasi harus terdiri atas manusia-manusia yang berkarakter. Karakter yang dilandasi sifat-sifat kebajikan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan mencegah tujuan menghalalkan segala cara. Karakter ini harus ditunjukkan dengan menghayati nilai-nilai kebenaran dan kebajikan yang mendasar. Selanjutnya, deregulasi dan regulasi. Upaya deregulasi sebagai penyelesaian terhadap globalisasi akan membuka persaingan secara luas. Yang kuat dan mampu akan lebih mampu memanfaatkannya dibandingkan dengan yang lebih lemah. Aset produktif makin terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah yang terbatas. Oleh karena itu,
Untuk menegakkan ekonomi pasar dan menggerakkan kegiatan ekonomi, diperlukan deregulasi. Sedangkan untuk mengatasi kesenjangan, diperlukan regulasi, yakni melindungi dan memberikan kesempatan bagi yang lemah dan tertinggal untuk tumbuh. Sekian penjelasan materi tentang pembaruan atau pembangunan administrasi pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman. Terima kasih.